Diskusi masalah Sukron dengan tergesa-gesa berangkat ke musola di dekat rumahnya. Sesampai di sana, ia menempati Pak Imam dalam kondisi sujud pertama. Ia pun menunggu sejenak sampai Pak Imam berdiri di rakaat kedua untuk kemudian takbiratul ihram. Saat membaca surah di rakaat kedua, Pak Imam membaca surah Ar-Rahman. Karena saking banyaknya lafaz yang sama, Pak Imam menjadi lupa dan salah dalam bacaannya. Makmum sudah berusaha mengingatkan, baik dengan subhanallah maupun tepuk tangan. Bahkan sudah ada yang membetulkan dengan membacakan ayat yang benar. Tapi ternyata Pak Imam tetap bersikukuh dengan bacaannya. Kemudian saat di tengah-tengah rakaat ketiga, ternyata ada beberapa orang yang baru datang, membuat jamaah baru yang tersendiri di belakang jamaah yang diikuti Pak Sukron. Sekilas ia merasa aneh, tapi ya sudahlah. Setelah Pak Imam jamaah Sukron salam, Sukron menambah satu rakaat kekurangannya. Karena tidak mau rugi, ia pun mundur beberapa langkah agar sejajar dengan makmum jamaah baru dan mengikuti jamaah tersebut. Sehingga ketika Pak Mahmud sebagai imam jamaah baru tahiyat awal, Sukron melaksanakan tahiyat akhir dan salam terlebih dahulu. Belakangan diketahui oleh Sukron bahwa ternyata Pak Mahmud beserta jamaah baru yang datang belakangan adalah orang-orang yang kurang cocok dengan Pak Imam. Namun tetap ingin berjamaah di musola karena menganggap sudah berkontribusi besar terhadap musola tersebut. Dari diskusi masalah yang begitu panjang, timbul dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pandangan fikih tentang yang dilakukan imam dan makmum seperti diskusi. Yang kedua, bagaimana hukum sholat yang dilakukan oleh Sukron sebagaimana dalam deskripsi pindah-pindah. Mungkin saking bapak-bapak konten pertanyaan atau kejanggalan apa buatan terkait deskripsi masalah tiba jamaah. Salah urutan ayat nomor salah lafate. Engkang niki beberapa lagi. Ini kesalahan surah di rakaat kedua ketika Pak Imam membaca surah Ar-Rahman. Ini memang untuk kesalahannya kayaknya enggak disebutkan. Oh, jangan berbuat Salah urut ayat nomor salah lafate. Oh, Pak Humus ini perlu dipertajam perjelas membuatkan mutlak, tidak mutlak buat enak. Kalau mutlak masih salah, itu kan tidak membatalkan sholat. Nah, dihukumi sunnah baca surat itu. Saking bapak-bapak mohon pertanyaan terkait kesalahan itu dimutlakan mohon Pak. Jadi saking banyaknya lafaz yang sama, Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Untuk
untuk lanjutin kan watak saya ya. Ngoten nggih, kita tampi nggih. Silakan kemauan karena tidak begitu tidak begitu berpengaruh dengan keabsahan sholat. Mungkin itu nyuwun. Niki menawi nilai salatipun kadosé salat isya nggih. 1, 2. Kadosé malah maghrib. Mundur iki 4 rakaat ya. Maghrib. Maghrib. Rakaat maghrib. Yang jelas jaga mesti rakaat 1 dan 2, baik isya maupun maghrib. Bisa juga, tetapi namun kemungkinan pun namun maghrib paling isya nih, ada rakaat ketiga. Rakaat ketiga. Nggih. Kayaknya malah maghrib, Mak. Rakaat ketigane imam terus enten jamaah baru kok. Syukron kan masbuk. Nggih, kan masbuk rakaat pertama. Padahal imam rakaat 2. Itu penting mboten. Pokoknya kekurangan kita. Nggih, yang penting ini masbuk 1 rakaat. Nah, niku masuklah tidak ada hubungannya dengan pertanyaan. Kalau pribadi loh ya, yang belum skillnya secara pribadi niku ini enten niku loh. Karena tidak mau rugi kan, kata-kata niku. Nggih. Banyak pertanyaan jenengan dari deskripsi ada pertanyaan, masuk ke pertanyaan. Kaitannya dengan mundur sendiri juga tidak ada kejelasan karena mundurnya itu tidak memenuhi kriteria juga pada akhirnya kan menjadi batal. Mikir dari jenengan. Ya dalam nikah kemarin anu lah. Ngrawuh Sisari. Nuwun Pak Arif. Pengapunten terlebih kami dijelaskan mundur kemauan. Nah, timbulnya pemahaman kaitannya dengan munculnya jemaah baru di belakang itu kan bisa jadi tidak serta-merta langsung berdekatan dengan jemaah yang Awal. ya yang awal. Dan ini kelihatannya juga tidak ada keterangan mundurnya bagaimana itu, apa ini tidak mengalami keabsahan nanti. Keabsahan ini kan. Ya maksudnya mengalami dari pembahasan yang akan kita bahas. Ya mungkin yang nggak perlu dibenerin apa-apa. Jadi memang bahkan pertanyaan itu umum ya Pak. Bagaimana pandangan fikih tentang yang dilakukan Pak Imam dan makmum? Berarti kan imam sing awal apa sing akhir? Ini mungkin perlu kita mintai penjelasan saking sae. Ribut Gus. Yang pertama. Ramai dengan awal. Yang awal. Ini kan gitu terus. Pak Imam itu Pak Imam yang awal. Soalnya kan sing nomor kali namanya Pak Mahmud. Oke, imamnya jenenge Pak Imam lho iki. Nggih. Kedua sing kados Pak Arif wau niku langkung gampil manakala memang kinten jamaah baru niku jaraknya berdekatan. Sehingga mungkin fokus masalahnya bukan mundur ya, lek mundur lek yang ngalim jelas gitu.
masalahnya pindah ini lho, pindahnya dari jamaah sing ngajeng mantun terus baru pindah tumut imam sing wingking niki lho. Daripada asal 17 kan di 54 mending. Napa jenengan termasuk menafsiri timbangannya rugi niku aku kan. Rugi malah likur kan. Nah, jamaah bisa tapi oleh saya ketapan. malah bangkrut. Nah niku lho. Mboten sing riyen mawon ngadap sing sing munggil riyen mawon. Nggih. Iki kan nggih imam sing awal kali. Nggih, Pak sing awal niku lho, kalih makmum. Ngeyel iki. Ngayal kesalahane sing mboten urut di emotne niku ta. Nggih. Sing nomor 1 iki. Nggih. Oh, Oh ngeyel ora. baik baru paham ya. Sebenarnya umum ya. Jadi bagaimana pandangan fikih yang dilakukan imam. Jadi imamnya salah, lari gitu, bukan salah. Jadi salah pembacaan lafaz atau juga ngajeng makmum yang ngilini dengan berbagai hal. Yang sing subhanallah, tepuk dan tepuk dengan putri. Bahkan ada yang membetulkan dengan membacakan ayat yang benar. Di dua nih dari satu soal mengandung dua pembahasan yang dilakukan Pak Imam ngeyel niku, kemudian makmum. Nggih. Apakah bisa dibenarkan oleh Pak Imam? Terus pertanyaan pertama bagaimana pandangan fikih mungkin yang dibahas itu apakah ketika Pak Imam itu mau surat kemudian salah itu apakah disunnah untuk dibenarkan atau bukan? Kedua, apakah kemudian kesalahan itu ketika dibenarkan oleh ini misalnya apakah sampai mempengaruhi sah tidaknya sholat? Ketiga, terus makmum model miliknya sing bolak-balik ngoten ku napa tasik masuk ranah sunat. Nah, penekanan ini bukan ini surat pendek, bukan terjadi Fatihah yang sebagai rukun poli. Enggak, Pak Jovi mungkin betul ibarat Pak Jovi. Pada siang dan kelas saya mawon. Enggak, Pak Tani. Nama terus Punansal, sahabat.
Ingkang nomor setunggal niku wau kebersih kukuanipun imam. Kali yang dilakukan makmum berkali-kali mengingatkan imam. Oke, ini ada beberapa pilihan yang memang kita harus tentukan memberikan rumian sisi nopo fokuskan niki imame nopo makmume rumian. Hal yang dilakukan Pak Imam nopo hal yang dilakukan makmum. Jadi kita sepakati mawon rumian seperti Ibu bangun terus, madosi sen imam lawan sen makmum. Sen imam ngeyel, boten turun di letne kali makmum. Kalau melihat daripada apa yang tertulis di sini kaitannya dengan seperti masalah, kalau membicarakan hubungan dengan imam, maka
dilakukan oleh makmum seperti hanya membaca subhanallah, menepuk tangan bagi perempuan, dan membetulkan bacaan ayat yang benar, itu kriterianya sudah benar. Dalam artian hukum mengingatkan imam yang lupa itu adalah boleh. Hanya saja penekanannya seperti hanya membaca subhanallah itu dalam rangka yaitu bertasbih kepada Allah. Jadi tidak ada niatan yang sifatnya mengucapkan subhanallah untuk mengingatkan. Jadi dengan tujuan yang benar yaitu bertasbih. Demikian juga dengan hanya menepuh, kalau menepuh itu nantinya sifatnya untuk pegel, terus kayak tepuk tangan atau tertentu, malah justru jadi sesuatu hal yang bisa membatalkan. Insya Allah sementara itu. Terima kasih. Jadi menurut pendengar yang dilakukan oleh beberapa makmum itu sudah benar, namun ya. Memang secara umum di Madlilu tidak ada cara lain kecuali 2-3 minggu biasa terjadi baca subhanallah menepuk bagi perempuan, angkatan enten yang membetulkan dengan istilah nyaut bacaan imam. Dan mungkin menjadi tambahan, jikalau kesalahan yang terjadi kaitannya dengan imam itu lupa, maka sebetulnya merupakan tanggung jawab pribadi daripada imam tersebut. Sehingga kita ketika nantinya imam nanti melakukan sujud sahwi sehubungan dengan kaitannya dia sudah diingatkan itu, maka makmum sendiri juga mengikuti. Insyaallah. Buat saya nambah wow buat Arif. Tambahanipun apa yang terjadi kaitannya dengan imam lupa dalam bacaan itu sebetulnya adalah tanggung jawab pribadi daripada imam tersebut. Ketika imam menyadari bahwa itu terjadi kesalahan dan pada akhirnya melakukan sujud sahwi, maka makmum sendiri juga mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Hubungannya kalian apa saja yang menyebabkan sujud sahwi, dengan menyinggung tentang sujud sahwi, apakah masuk di sana? Apakah salah membaca surah ini mengharuskan atau disunahkan sujud sahwi? Nanti ada hal lain yang berbeda, ya, pembahasan yang lain. Bahkan ketika makmumnya itu nanti mengikuti atau tidak, dia ada ketentuan sendiri juga, ya. Masih menasal damel pemancing mawon.
Menurut kula dalam prakteknya niki meskipun katakanlah imam ini sama, selama salah ini tidak sampai lahan maka tidak masalah. Tapi mungkin kayak lahan dan ini mungkin ada konsekuensi yang berbeda. Ini pertama. Kedua, manakala imam itu salah dalam membaca surat, maka makmum niki disunahkan untuk membenarkan, tetapi seingat pula itu beberapa syarat seperti imami memang menanggian atau memberi isyarat bahwa dia supir ayat selanjutnya. Dan untuk membenarkannya pun kalau tenggene bacaan niku kadosnya malah langsung katin, langsung dikte, bukan menggunakan tasbih ataupun menggunakan tepuk tangan itu. Sementara ingkang paling laki bau konan dan ibarat ini ingkang benak ini toh Pak? Tidak menggunakan tepuk tangan apapun subhanallah itu kan yang kita lakukan. Ini bab laten mungkin enten sing nemokaken laten dalam konteks sunah sholat itu napa sampai mulai ini Bismillahirrahmanirrahim. Para fimat dari ulama vital kil imam qadakana anna madhabana istihbab niku masuk malih para ulama dari ulama vital kil imam ini talqil imam ini konteksnya tengene surah Ghurul Fatihah. Qadakana anna madhabana istihbabu wa hadal mundir ila akhirih. Terus terkait surat Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma suratu fa in kana Allah la yubayyinul makna sholat dulu baru bikin. Lakinnahu ma'ata'amud wal ilmi haramun. Wa in kana yubayyinul makna fa in ajaza mutalim au kana nasiha au jahilan sholat dulu baru bikin mutlaqan ma'agarani. Itu terkait dengan membaca surat kemudian enten lahni bau. Nggak dorong ki ada kata-kata sholat itu lagi. walaupun lahan tapi sholat mulai tadi
kan ngeten wa ingkana amma suratu fa in kana Allah nu la yubayyirul makna la yubayyiru shohat suratu wa qudwatu lakin nahum ma'ata amur ini lah disengaja wal ilmu bil haramun wa in kana yubayyirul makna lafa'in ajaza anit taklim au kana nasiyan au jahilan shohat sholatuhu wal qudwatu bihi mutlaqan tapi ma'al karahati makro kalau polanya makro niki Nihayat Husain Nihayatus Zain KPK halaman halaman 126 jadi sing terakhir wau kula seperti sing terakhir wau wa in ajaza atalimu au nasian yang makruh itu diawali dari ajaza taklim betul nggih makruh niku nggih ajaza taklim au kana nasian jahilan ini itu saya kira juga perlu banyak yang ditampilkan di wau lagi penting sedaya di wau terutama untuk ikhtiar terutama bagi imam-imam yang biasanya mulai membaca surat panjang-panjang saya kira tadi sangat penting sekali untuk kita buat referensi dan kita aplikasikan di wow. Karena ini sering kali terjadi saking itu nih wow dianggap cukup apa yang kembali malih ini hai Husain boten kau belajar lali au jahilan itu sholat itu lagi nama makruh makruh mawon sing ngajeng wau bedane ta'amud kali boten Pak Azim nggih lek ta'amud haram betul nggih sing yubayyiru makna kali la yubayyiru barang wae oke batasannya 2000 jelasipun terus pun di masa sebelum ketika seseorang tidak mau belajar terus bacaannya menjadi biru memang tersebut boten tidak mau Pak tapi tidak mampu artinya tidak mampu ya misalnya dengan sepuh tidak memungkinkan mungkin sekitar tidak ada guru yang ahli baca seperti itu atau dari fisik menjenengan piyambak pun tidak memungkinkan untuk belajar kawan kakek guru mungkin ya Mbak bisa bayari misalkan seperti itu monggo Pak Hasim dan tambahan buat menanggapi Pak Arif maka ketika hal itu terjadi bacaan imam tersebut hukumnya menjadi makruh gitu. Oke. Ini kan kesalahan ini wow. Lahannya nih. Jadi konteksnya memang seakan-akan imam sendiri gitu. Makmum tidak dalam jamaah itu tidak kemakruhan ataupun keharaman yang di depan disebutkan tadi kembali ke imam karena yang bukan imam. Mungkin Gus tadi nambahi terkait ibarat au
Terus Boten kamu namakan jenengan lho. Boten boten komentari. Mau nanya. Nggih. Nah ini gimana kalau orang nggak ketemu imam? Ya, kita masih bahas yang nomor 1. Nggih. Kita bahas nomor 1. Nah, di nomor 1 itu ada 2 poin pembahasan. Yang pertama yang dilakukan Pak Imam, yaitu imamnya ngeyel, boten tidak mau diingatkan dengan berbagai cara itu tadi. Yang kedua yang dilakukan makmum, mengingatkan berbagai cara, tetapi imamnya tidak mempan. Nah, itu apakah terus timbul sampai ada kesunahan seterusnya? Itu ada 2 poin. Enggak ini nyatur lah, kalau pedal saya kangelan. Nafas. Ini tinggal buat tinggal ya. Nyatur, Pak Aceh mau lihat itu Z halaman kita. Jus 123 lah.